Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini menjelang malam kita akan meneruskan kembali kajian kitab kita dari pembahasan masalah kaidah-kaidah fikih yang pembahasan kita terakhir sudah masuk pada kaidah yang berbunyi al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang namanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dan kita sudah membahas secara perinciannya, dari maknanya, kemudian dari dalilnya, kemudian sebab-sebab keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya, kemudian macam-macam keringanannya dan juga tingkatan-tingkatan kesulitan, di mana kita sudah membahas itu pada pertemuan sebelumnya, di mana dalam masalah masyaqqah ada kesulitan yang dia tidak bisa lepas dari ibadah, di mana setiap ibadah pasti memiliki masyaqqah. Apakah itu ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, jihad, semua ada masyaqqah, dan ini tidak bisa lepas dari hal itu. Nah, kemudian ada masyaqqah yang datang dari luar, ya, yaitu masyaqqah yang sifatnya ziyadah. Maka dalam hal ini seseorang dilihat dari keadaannya, dia bisa mendapatkan keringanan. Apakah keringanan itu berupa pengguguran kewajiban, seperti misalkan wanita haid, ya, kemudian wanita nifas, Allah Subhanahu wa taala gugurkan kewajiban sebagian ibadah darinya. Kemudian ada kalanya mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan berupa pengurangan, seperti misalkan seseorang yang sedang melakukan safar, di mana dia dibolehkan untuk mengqashar salatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala membolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Atau ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang berupa penggantian, di mana ketika seseorang dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia pergunakan untuk ibadahnya, seperti misalkan dia tidak mendapatkan air untuk dia bersuci, atau dia memiliki air namun hanya cukup untuk dia pakai minum, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan baginya untuk bertayammum. Ya, apakah seseorang tidak mendapatkan air, atau dia memiliki air namun sedikit, atau seseorang dalam keadaan sakit yang berat yang dia tidak sanggup untuk menggunakan air. Ya, maka dalam hal ini syariat yang telah memberikan keringanan kepadanya berupa penggantian. Atau ada kalanya syariat ini
memberikan keringanan berupa memajukan kewajiban. Seperti misalkan seseorang hendak melakukan safar, maka dalam hal ini syariat membolehkannya untuk menjamak antara salat zuhur dengan salat asar dengan jamak takdim apabila dia berangkatnya setelah salat zuhur, dan dengan jamak takhir apabila dia berangkatnya sebelum zuhur. Maka dibolehkan oleh syariat ini untuk mengakhirkan salat zuhur di waktu salat asar. Ya. Dan tidak lain pembolehan ini karena khawatir orang yang sedang melakukan safar itu dia akan mendapatkan masyaqqah. Dia akan mendapatkan kesulitan yang dia tidak tahu apa yang akan menimpanya nanti ketika dia safar. Sedangkan safar sendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atun minal adab. Ya, qit'atun minal adab, yaitu potongan dari adab. Ya, salah satu potongan dari adab. Berarti adab ini bertingkat-tingkat. Nah, salah satu adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kepada para hambanya diantaranya adalah safar itu. Qit'atun minal adab. Maka syariat yang mulia ini dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui keadaan para hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan agar para hamba terus tetap dia bisa atau mereka bisa melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan para hamba untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk agar ya tujuan syariat ini dapat terrealisasi, dapat terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala berikan wasilah-wasilahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan wasilah-wasilahnya yang agar para hamba ini dapat menggunakan wasilah-wasilah tersebut. Ya, apakah wasilah itu berupa tarkhis, yaitu berupa rukhsah, pengurangan, ya tadi penggantian, pengguguran, kemudian memajukan, mengakhirkan, atau rukhsah. Ya, rukhsah ketika seseorang dia dalam perjalanannya kemudian kehabisan bekal. Ya, kalau kemudian syariat ini membolehkan baginya untuk memakan bangkai dengan syarat ya memakannya hanya untuk menguatkan badan saja, bukan untuk mengenyangkan. Ya, maka syariat ini membolehkan. Famanitturra ghairu bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan dia darurat, ya, kemudian dia memakan bangkai dengan tidak adin, dengan tidak berlebih-lebihan, fala itsma 'alaihi. Maka tidak ada dosa baginya. Kemudian ada kalanya Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk para hamba berupa perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah kaifiyah, tata cara sebagian ibadah. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang namanya ibadah salat khauf. Ya, salat khauf yaitu salat yang dilakukan ketika berjihad, ketika di medan perang. Kalau misalkan kaum muslimin memungkinkan mereka untuk berkumpul, maka syariat ini ya mensyariatkan kepada mereka untuk apa? Untuk melakukan salat berjamaah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan di dalam hadis beliau alaihi salatu wassalam. Maka ini merupakan keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para hamba, yang kita para hamba dengan adanya keringanan ini kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Di samping Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepadanya,
maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat lagi kepada kita. Ibadah ini merupakan nikmat. Keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini merupakan nikmat. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini. Kemudian dari tingkatan-tingkatan kesulitan itu terbagi juga. Ada yang besar, yang seseorang dia dibolehkan untuk mendapatkan keringanan tadi. Ya, ada yang ringan, yang seseorang tidak dibolehkan untuk mengambil rukhsah. Ya, seperti misalkan sebagian orang ketika dia mampu untuk berdiri sholat, ya, kemudian dengan alasan misalkan gerah atau apalah, ya, yang itu bukan alasan yang syar'i untuk dia boleh melakukan sholat itu dalam keadaan duduk. Maka dalam hal ini apabila dia masih sanggup untuk berdiri melaksanakan sholat, ya, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah, ya, karena sanggup berdiri atau tidak ini tergantung dari istita'ah, tergantung dari kesanggupan, ya, karena Nabi SAW mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati wa 'ala janbi. Kata Nabi SAW, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak sanggup, maka salat dalam keadaan duduk. Kalau kamu tidak sanggup, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Maka yang demikian itu, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan kesanggupan. Kalau misalkan dia masih sanggup untuk berdiri, maka dia tidak boleh untuk duduk. Nah, begitu juga ada kesulitan yang sifatnya pertengahan, ya, yang sifatnya pertengahan, di mana pada tingkat kesulitan ini seseorang dia boleh mengambil rukhsah. Jadi ada 3 tingkatan yang terkait dengan masalah masyaqqah. Nah, ini kesimpulan, ya, kesimpulan atau ringkasan dari pembahasan kita yang kita bahas di pekan kemarin. Nah, kemudian kita masuk ke dalam halaman berikutnya yang berkaitan dengan cabang kaidah. Ya, cabang kaidah. Jadi ini merupakan kaidah kubra. Dan kaidah kubra ini memiliki cabang. Nah, disebutkan di sini ada 4 cabang kaidah dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang pertama, cabang yang pertama adalah kaidah yang berbunyi idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ya, jika perkaranya sempit maka menjadi luas. Namun jika sudah luas dia menjadi sempit kembali. Ya, dia menjadi sempit kembali. Yang namanya masyaqqah ini tentunya adalah suatu keadaan di mana seseorang mendapatkan kesulitan, kesempitan. Maka syariat ini memberikan kelapangan-kelapangan. Namun apabila dia sudah dalam keadaan normal, maka syariat ini mempersempitkannya kembali. Ya, mempersempitkannya kembali. Seperti misalkan seseorang dalam keadaan safar, ya, di mana seorang musafir biasanya mendapatkan masyaqqah di dalam perjalanannya, rasa capek, ya, kantuk dan seterusnya, ada masyaqqah. Maka syariat ini memberikan rukhsah bagi musafir untuk apa? Untuk mengqasar salatnya atau menjamak salatnya. Namun kalau misalkan dia sudah kembali normal dan dia sudah balik lagi menjadi orang yang mukim, maka tidak boleh baginya untuk apa? Untuk mengqasar atau menjamak salatnya, kecuali, ya, dalam masalah jamak ini kecuali apa yang ditunjukkan oleh syariat. Seperti misalkan apa? Menjamak salat ketika hujan. Ya, kemudian menjamak salat bagi wanita yang istihadhah. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh bagi orang yang memiliki sakit yang sangat berat
untuk menjamak salatnya, namun tidak boleh mengqasar salatnya, karena qasar itu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang mengadakan safar. Adapun jamak, Allah Subhanahu wa taala tidak khususkan bagi mereka yang mengadakan perjalanan safar. Nah, salah satu contohnya juga seperti misalkan orang yang terlilit hutang. Ya, maka dalam hal ini boleh baginya untuk meminta-minta. Namun jika hutangnya sudah lunas, tidak boleh lagi meminta-minta. Untuk perkara ini terdapat sebuah hadis. Ya, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Berarti hukum meminta-minta apa? Haram. Hukum asalnya apa? Haram. Apakah dengan cara terang-terangan ataukah dengan cara halus? Yang banyak tuh cara halus. Ya, Ustadz Yazid pernah ngasih contoh. Contohnya gimana? Ustadz, gimana kabarnya? Baik, cuman anak saya sakit. Gitu. Baik, cuman anak saya sakit. Jadi ada terselubung di situ. Maksudnya tolongin dong saya, gitu. Ya, jadi meminta-minta baik yang sifatnya terang-terangan atau meminta-minta yang sifatnya terselubung, halus, maka hukum asalnya apa? Haram. Karena Nabi SAW mengatakan innal mas'alah, sesungguhnya meminta-minta la tahillu, tidak halal, illa li ahadi salasatin, kecuali salah satu dari 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahalat lahul mas'alah hatta yusibaha summa yumsik. Yang pertama adalah orang yang menanggung tanggungan hutang. Ya, orang yang menanggung tanggungan hutang. Fahalat lahul mas'alah, maka halal baginya untuk meminta-minta. Hatta yusibaha summa yumsik. Ya. Sehingga dia mampu menunaikan, dia membayarkan hutangnya, kemudian setelah itu dia berhenti dari meminta-minta. Ya, sehingga menyelesaikan tanggungannya, kemudian menahan dirinya dari meminta-minta. Wa rajulin asabathu kiwaman min aishin. Ya. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah pada hartanya, ya, maka boleh baginya untuk apa? Untuk meminta-minta. Mungkin dia rumahnya terbakar, mungkin dia rumahnya hancur, ya, terkena gempa, atau barang-barangnya ludes, ya, dirampok. Maka boleh baginya untuk apa? Untuk meminta-minta. Kemudian yang terakhir, yaitu seseorang yang timpa kemiskinan setelah kaya yaitu seseorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya, jadi bangkrut. Orang yang dia tadinya kaya raya kemudian bangkrut, habis hartanya, ya, maka boleh baginya untuk apa? Untuk meminta-minta. Jadi apabila seseorang dia memang terlilit hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, karena hutangnya mungkin banyak, maka boleh baginya untuk apa? Untuk meminta-minta. Namun kalau misalkan saudaranya, kerabatnya tahu dia memiliki hutang yang banyak dan dia memang tidak mampu untuk menunaikan, untuk membayarkan hutangnya, maka hendaknya
saudaranya atau kerabatnya yang dekat membantunya sebelum dia meminta-minta. Ya, sebelum dia meminta-minta. Mungkin ada kalanya dia malu untuk meminta-minta. Dia malu untuk mengutarakannya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka miskin, mereka enggak akan minta-minta. Malu mereka. Ya. Nah, kita yang tahu misalkan ada teman kita, ada kerabat kita, ada saudara kita yang memang dalam keadaan seperti itu, maka kita usahakan kita bantu. Jangan sampai mereka datang, ya, dia datang kepada kita meminta bantuan. Yang harus kita lakukan adalah kita mendatangi terlebih dahulu. Ya, kita datang terlebih dahulu, kita tawarkan bantuan kepadanya. Ya, kalau misalkan kita tidak mampu, maka boleh bagi kita untuk apa? Untuk menggalang dana misalkan. Ya, dalam rangka apa? Membantu saudara kita yang terlilit hutang tersebut. Ya. Dan ini dikiaskan dengan berbagai macam masalah fikih yang lain. Apabila seseorang dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, maka syariat ini memberikan berbagai macam kemudahan. Namun apabila kondisinya, keadaannya sudah kembali normal, maka dia wajib untuk kembali kepada hukum asalnya. Ya, wajib dia kembali kepada hukum asalnya. Kemudian kaidah yang kedua dari cabang kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, yaitu ad-darurat tubihul mahdhurat. Yaitu suatu keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang. Nah, sekarang definisi atau ta'rif dari darurat. Apa darurat? Suatu kondisi yang apabila dia tidak melakukannya, maka dia akan mendapatkan apa? Mudarat, bahaya. Ya, yang berupa apa? Berupa kematian. Atau bertambah beratnya penyakit yang dia rasakan. Ya. Jadi yang namanya darurat ini tidak asal kita ngomong ini darurat, enggak. Darurat itu ada ta'rifnya, ada definisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan famanittarra ghairu bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan turra, yaitu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang keadaan seseorang yang dia kehabisan bekal. Kehabisan bekal, kemudian kondisinya sudah mulai melemah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan baginya untuk memakan apa yang Allah Subhanahu wa taala secara hukum asalnya mengharamkannya. Ya, dan Allah katakan fala itsma 'alaihi, maka itu tidak ada dosa atasnya. Ya, berarti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, yang namanya darurat adalah kondisi di mana seseorang yang apabila dia tidak melakukan itu, maka akan bertambah mudarat baginya atau akan membawa dia kepada kebinasaan atau kehancuran atau kematian. Selain daripada itu, maka tidak ada darurat. Selama masih bisa memilih yang lain, maka tidak ada darurat. Ya, maka tidak ada darurat. Ad-darurat tubihul mahdhura. Yang namanya darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Ya, dan ini untuk kasus apa saja. Sebagian ulama ada yang membahas apabila seseorang dalam keadaan haus yang sangat dan dia tidak mendapatkan kecuali khamar, apakah orang tersebut boleh meminum khamar tersebut dalam rangka apa? Menghilangkan hausnya atau tidak? Di sini ada pembahasan para ulama.
Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi tidak. Ya, kenapa? Karena khamr ini tidak memberikan maslahat. Tidak memberikan maslahat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan khamr dengan apa? Ummul khaba'ith. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan khamr dengan apa? Ummul khaba'ith. Induknya khaba'ith. Perkara-perkara yang kotor. Ya. Sedangkan syariat ini menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'is. Mengharamkan yang khaba'is. Maka dari itu para ulama ya mensyaratkan apabila seseorang dia tidak mendapatkan air untuk menghilangkan hausnya, kemudian dia mendapatkan khamar, maka jangan dia meminumnya. Ya, hendaknya dia mencari lagi. Ya, mencari lagi. Seperti itu. Ya, ini pembahasan khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, ya, karena tujuannya adalah untuk apa? Menghilangkan haus. Sedangkan khamar itu berupa air. Gitu. Secara hukum asal air dapat menghilangkan dahaga haus. Secara hukum asal. Ya. Namun Allah Ta'ala alam dalam masalah ini, ya, apabila seseorang memang dalam kondisi yang memang kritis dan dia membutuhkan air, kalau misalkan dia tidak meminum khamar tersebut, dia akan binasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqtulu anfusakum huwa innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, "Wala tulqu aydiyakum ila tahluka." Dan janganlah kalian lemparkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Maka dalam ini, ya, kalau misalkan kondisi dia seperti itu, dibolehkan baginya untuk meminum khamar tersebut hanya sebatas menghilangkan dahaga saja. Sebagaimana bangkai. Ya, tidak boleh lebih. Tidak boleh sampai kenyang dengan khamar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamar itu banyaknya atau sedikitnya tetap haram. Ya, tetap haram. Maka dari itu ketika dia meminum khamar, hendaknya dia minum hanya sebatas untuk menghilangkan atau untuk mengairkan kerongkongannya. Ya, setelah dirasa sudah tidak kering lagi, dia berusaha untuk berjalan dan mencari air kembali. Ya. Nah, kemudian kaidah selanjutnya, ma'ubi halid darar ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Apa saja yang dibolehkan dalam keadaan darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Naam, syariat ini membolehkan perkara-perkara yang secara hukum asalnya terlarang. Namun syariat ini tetap membatasinya. Ya, tetap membatasinya, tidak membuka lebar-lebar. Ya, bagi siapa saja yang dia dalam keadaan darurat. Ya, seperti tadi, idza dhaqal amr ittasa'a, apabila perkaranya sempit maka Allah lapangkan, wa idza tasa'a dhaqa, kalau dia sudah lapang maka dipersempit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dalam keadaan darurat. Ya, syariat ini tidak membuka lebar-lebar. Maka dari itu Al-Imam Malik rahimahullah taala dalam kitab Al-Muwatta, beliau menyebutkan bagi orang yang dalam keadaan dia kehabisan bekal, kemudian dia mendapatkan bangkai, maka hendaknya dia memakan bangkai itu seperlunya saja dalam rangka untuk menguatkan badannya, dan tidak boleh baginya untuk mengambilnya sebagian, ya, mengambil sebagiannya
yang dia pergunakan untuk bekal dia. Dan tidak boleh baginya untuk apa? Untuk memakan bangkai tersebut sampai kenyang. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan famanittarra ghaira bagin wala adin. Ya, wala adin yang dimaksud adalah tidak berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan kata Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini contohnya seperti misalkan seseorang yang kelaparan sehingga memakan bangkai, maka dia hanya boleh memakan sekedar menyambung hidup saja, tidak boleh sampai kenyang atau menyimpannya sebagai bekal. Ya. Kemudian kaidah yang terakhir, al-ittirar la yubtilu haqqal ghairi. Yang namanya keterpaksaan tidaklah menggugurkan hak orang lain. Contohnya di sini seseorang yang kelaparan sehingga memakan makanan milik orang lain. Maka ia harus menggantinya dengan yang sama atau dengan menggantinya sesuai harga makanan yang dia makan itu. Karena secara hukum asal makan itu milik orang lain. Dan kaidah mengatakan, ini sudah kita bahas pada kaidah sebelumnya, ya, al-aslu fi malil ma'sum at-tahrimu. Hukum asal dari harta yang terjaga adalah apa? Haram. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Berarti hukum asal harta milik orang lain adalah haram dimiliki, ya, sampai ada izin darinya. Nah, kalau misalkan kita dalam keadaan kehabisan bekal, kemudian kita menemukan misalkan dia sebuah rumah kosong, misalkan kita dapati di situ ada makanan, ada nasi, ada ayam goreng dan seterusnya. Wah, kebetulan nih, ya. Kemudian kita makan misalkan, ya, ternyata makanan tersebut ada yang punya. Maka dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengganti makanan yang serupa. Kalau misalkan tidak sanggup untuk mencarinya makanan yang serupa, maka dia ganti dengan apa? Memberikan harganya. Mengganti dengan uang. Kenapa? Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Yang namanya kondisi darurat tidak membatalkan, tidak menggugurkan hak orang lain. Ya, jangan mentang-mentang kita dalam keadaan darurat, kemudian kita darurat, ya, nggak bisa. Ya, harta tersebut hukum asalnya adalah milik orang lain dan tidak boleh kita miliki. Hukum asalnya. Ya, maka kewajiban kita untuk apa? Untuk menggantinya. Maka dari itu syariat ini melarang apa? Melarang yang namanya mencuri. Ya, ada nggak hukumannya? Mencuri ada nggak hukumannya? Ada. Apabila harga dari barang yang dicuri itu masuk dalam nisab. Kalau misalkan tidak masuk dalam nisab, maka hukumnya dikembalikan kepada hakim. Ya, dikembalikan pada hakim, kepada kebijakan hakim. Apakah dicambuk atau di penjara? Namun kalau misalkan sudah masuk nisab dari harga barang yang dia curi, maka wajib bagi hakim untuk apa? Memotong tangannya. Memotong tangannya. Dan tidak boleh ada rasa kasihan ketika apa? Memotong itu. Dan ketika memotong itu harus disaksikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pengaruh bekas kepada orang-orang yang melihat. Ya, seperti itu. Jadi hukum asal harta orang lain adalah haram sampai ya ada izinnya dari orang yang memiliki harta. Kalau misalkan tidak ada izin, maka tidak boleh kita
pergunakan. Ya, dan ini juga masuk ke dalam bab-bab yang lain, seperti misalkan kita bekerja di perusahaan orang lain yang waktu kita diganti oleh pemilik perusahaan dengan apa? Dengan gaji. Kemudian perusahaan memberikan fasilitas untuk penunjang kelancaran bekerja kita. Maka fasilitas itu hanya sebatas untuk apa? Untuk pekerjaan kita saja. Tidak boleh kita pergunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang di luar dari itu. Karena secara hukum asal, pemilik perusahaan tersebut memberikan fasilitas tersebut untuk apa? Penunjang dia bekerja. Maka tidak boleh dipergunakan untuk urusan pribadi, kecuali apabila dapat izin dari pemilik perusahaan. Kalau misalkan tidak diizinkan, maka tidak boleh kita memakai fasilitas perusahaan untuk urusan pribadi. Kalau misalkan kita memakainya, berarti kita masuk ke dalam kasus apa? Pencurian. Ya, karena hukum asalnya ini milik siapa? Fasilitas itu semua milik siapa? Milik perusahaan, milik orang yang punya. Kita hanya bekerja. Diberikanlah meja, diberikanlah pulpen, diberikanlah kertas. Betul nggak? Untuk apa? Kelancaran kita bekerja. Maka kita pergunakan itu untuk pekerjaan kita. Adapun di luar dari itu, maka kita pakai pena sendiri, pakai pulpen sendiri, pakai penghapus sendiri, pakai kertas sendiri. Ya, kalau misalkan kita pengen pakai itu semua, kita harus izin kepada siapa? Pemilik perusahaan. Ya. Nah, ini selesai ya pembahasan dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir berserta cabang yang 4, dan tersisa bagi kita praktek. Nah, ada prakteknya nih. Ya, supaya antum bisa lebih paham dari kasus-kasus yang disebutkan di sini. Apakah dia masuk ke dalam cabang kaidah idza daqal amru ittasa'a, ataukah dia masuk ke dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah, ataukah dia masuk ke dalam kaidah ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha, atau dia masuk ke dalam kaidah yang terakhir al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Baik. Kita langsung ke kasus yang pertama. Jika ada sebuah kapal, ya ini Anda terjemahkan ya, karena supaya antum lebih bisa mendapatkan manfaat ya daripada hanya sekedar menerjemahkan. Jika ada sebuah kapal di tengah laut hampir tenggelam karena terlalu berat muatannya, maka diperbolehkan bagi pemilik kapal membuang benda-benda berat yang berada di dalamnya dalam rangka menyelamatkan kapal tersebut. Namun bagi pemilik kapal wajib untuk menggantinya. Hal ini berdasarkan kaidah yang berbunyi nomor 4 apa is? Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Benarkah? Siapa yang sepakat nih? Beliau sepakat, antum sepakat. Ada pandangan yang lain? Ada pandangan yang lain? Jawabannya sahih. Ya, al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Yang namanya keterpaksaan tidak membatalkan hak orang lain, karena pada dasarnya yang ditenggelamkan itu adalah harta milik orang lain. Ya, cuma dalam keadaan terpaksa barang-barang tersebut harus disingkirkan. Nah, kewajiban bagi pemilik kapal, pemilik perusahaan untuk menggantinya kembali.
ya, karena mungkin ya dari asalnya ya salah perhitungan, ya dia masukkan muatan ternyata muatan tersebut melebihi kapasitas. Maka dalam hal ini wajib bagi perusahaan untuk mengganti barang-barang yang dibuang ke laut. Kemudian kasus yang kedua, itu jika ada seseorang yang mengalami sakit yang berat sehingga tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka yang demikian diperbolehkan. Namun apabila ia telah sembuh, wajib baginya untuk berpuasa Ramadan kembali. Hal ini berdasarkan kaidah yang berbunyi, nah, nomor 1. Baik, siapa yang sepakat? Baik, sepakat. Idza dhaqal amr ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Mana yang dhaqanya di sini? Yang dalam keadaan sempitnya di sini yang mana? Kasus ini. Kasus sakit. Nah, ya dalam keadaan yang sakit yang berat ini sempitnya. Maka syariat ini memberikan kelapangan, memberikan keringanan kepada orang yang dia dalam keadaan seperti ini. Namun apabila dia telah sembuh, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, maka dia harus kembali kepada hukum asalnya. Kemudian yang ketiga, apabila ada seseorang diserang begal yang akan merampok barangnya, sedangkan ia tidak dapat mencegahnya kecuali harus membunuh begal tersebut, ya, maka perbuatan itu diperbolehkan dalam rangka menolak bahaya yang mengancamnya. Hal ini berdasarkan kaidah Baik, apa bunyinya nomor 3? Mana yang sepakat? Baik. Nomor 4. Baik, apa bunyi? Baik, apakah kalau dia membunuh perampok, orang yang membunuh itu dihukum qisas dalam syariat Islam? Ya Rasulullah, datang perampok pada saya, apa kata Nabi? Lawan, kan gitu. Benar nggak? Lawan. Kalau misalkan dia membunuh, kamu di surga. Kalau dia terbunuh, wa finnar, di neraka. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Nah, bagi orang yang merampok kemudian dibunuh oleh pemilik harta, apakah si pemilik harta ini menurut harus dihukum qisas menurut undang-undang syariat? Tidak, jawabnya tidak. Ya, jawabnya tidak. Mana dalil lagi? 2 orang yang datang pada penggembala atau pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, ya. Kalau nggak salah beliau alaihi wasallam ludahi. Ya, kemudian setelah itu beliau alaihi wasallam memerintahkan 2 orang ini untuk apa? Meminum air kencing onta dan susunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Namun setelah itu dia, ya, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membunuh dan merampok si penggembala. Lalu dia mengambil unta si penggembala. Pernah dengar ceritanya nih? Pernah dengar nggak? Ya. Kemudian kaburlah 2 orang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencarinya. Dicari, kemudian tertangkap. Setelah itu kedua orang tersebut diapakan? Disalib, kemudian dipotong secara bersilang, kemudian matanya dicungkil sampai mati. Ya, dan tentunya pelaksanaan ini, ya, tidak menjadikan orang yang melaksanakan hukuman tersebut
dihukum kembali secara qisas. Jadi bagi orang yang dia membunuh begal karena memang terpaksa dia harus membunuh, maka dalam hal ini hukumnya apa? Hukumnya tidak mengapa. Ya, walaupun secara hukum asal membunuh tidak boleh. Gitu. Namun kalau dalam keadaan terpaksa dia harus membunuh orang yang hendak merampok hartanya, maka dalam hal ini perbuatan tersebut diperbolehkan dalam rangka menolak bahaya. Ya, dalam rangka menolak bahaya, dia mengambil bahaya yang lebih kecil. Bahaya lebih besar apa? Dia terbunuh. Kan gitu. Maka kaidah yang tepat untuk kasus ini yang mana? Nomor 2. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang namanya keterpaksaan membolehkan perkara yang terlarang. Udah masuk? Oh, udah masuk. Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.